namanya hamba Allah. Di mana? Di dalilnya? Bukan dalil, bukan dalil. Di mana Lantas dari mana? Lantas dari mana kata Abdullah? Sebutan Allah itu sudah ada. Nah, tadi bilangnya disembunyi. Tapi Allah tidak mengatakan itu namaku. Di mana Allah mengatakan itu namaku? Ini nggak konsisten ini, kayak Tanya tentang Islam itu hebat. Bertanya Islam tambahkan Allah belum. Iya, saya jawab ini. Anda diam. Iya. Saya mengatakan Allah belum menyatakan kalau itu adalah namanya. Iya kan? Nah, Anda mengatakan sudah ada namanya. Tapi kan Allah belum menyatakan itu nama aku loh. Anda ngotot. Aduh, ada Abdullah. Ada sembunyi di balik pintu nanti nih. Ih, orang gila. Anda turun. Anda turun. Belum selesai. Di bawah. Saya nggak diskusi sama orang yang sombong, tidak ada ilmu, bodoh, bahlul. Kamu nggak bisa menerangkan, Bang. Silakan aja Anda di bawah. Kan bodoh, bahlul. Ditanya kitabnya, Rais pun sudah menyebut nama Allah dan alam semesta ini. Allah katanya, Allah memperkenalkan dirinya kepada mereka. Aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi, namaku Allah. Ada enggak? Udah aku minta dalilnya ke mana-mana. Umat gereja, sebuah narasi Anda harus melengkapi diri Anda dengan nggak bisa memberikan sumber gitu. Inilah oten, terlalu banyak makan babi jadinya error otaknya. Allah memperkenalkan kepada Nabi Sulaiman. Allah juga menyatakan nama, tapi Allah tidak mengatakan ini namaku Bismillah. Itu sudah ada memang. Tapi gitu saudara ya, jadi tidak bisa menangkis, ditanya nangis, menyerah angkat tangan, padahal hal mendasar loh itu dalam agamamu. Di gereja kok panggil yang disebut dalam gereja kan. Semangat malam. Selamat malam. Siap. Dari mana? Waalaikumsalam. Dari mana bang? Dari Makassar. Saya bosan Anur. Ya, dari Kota Makassar. Muslim. Islam. 3 ayat 21. Kok bisa Tuhan dibaptis sama Sang Yohanes? Sudah macet dia. Nggak bisa dikasih. Bagaimana pandangannya itu semua tentang putus? Saya bilang selesaikan dengan Mikana abangku. Kecuali gitu ya. Alhamdulillah kita masih buka kelas untuk teman-teman kita non muslim dulu. Silakan nama Glenn. Iya, yang non muslim dulu ya, teman-teman ya. Mumpung kita masih dongeng, suma, boneng. Terima kasih atas hinaannya, ajaran kasih. Thank you abang-abang yang ngatain saya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian ganteng, kan gitu ya. Semangat malam. Waalaikumsalam. Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya bang. Moderator ada di bawah. Yang onten aja dulu naik, teman-teman. Assalamualaikum Kak Juma. Salam kenal juga. Moderatornya langsung turun. Ya Bang Zuma. Siap. Masih informasi yang Deka yang lumayan panjang ngobrol terakhir tadi. Oh. Oke, itu coba dia. ngasih tahu itu aja Bang. Dia Islam. Islam Bang, Islam.
Iya, iya, iya. Jadi Oke, Bang. dia pura-pura apa dia? Ngaku Islam tapi Ya, mengaku Kristen. Wah, moderator juga. Ada yang bisa diturunkan langsung, Bang. Ada juga yang tidak, itu penting. Islam kok ngaku-ngaku Kristen. Ini moderatornya siapa di bawah ini? Belum selesai tadi itu informasi berharga itu. Halo, semangat malam. Salam kenal juga, Bang. Dari mana? Asal saya dari Indramayu, Bang. Indramayu. Ya. Siap. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Ada. Halo. Halo, semangat siang. Ini jaringan saya ya. Halo. Bang Ridwan, semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Wis. Ini kayaknya nggak mendukung live kita ini, teman-teman. Naik hanya untuk jadi tim hore, tapi tidak ngomong. Gimana dong? Halo, Bang Jenderal, moderator, teman-teman. Allah wabarakatuh. Ya. Gimana, Bang? Semangat malam Bang Suma. Iya, semangat malam juga. Mau tanya Bang Suma. Dari mana, Bang? Kristen, Dari Protestan, Muslim Bang Suma. Muslim. Iya. Iya, Mau gimana, tanya Bang? bentar. Tanya bentar. Siap. Ini mengenai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu Bang Suma. Siap. Itu saya kira kalau di Kristen itu kan Tuhannya ada Bapa, ada Allah ya. Apa boleh disebut yang Maha Esa Bang Zuma? Kalau mereka, iya, apalagi kalau yang kayak gitu, Bang. Oh iya iya. Oke. Orang melahirkan Bang Juma. manusia ditanya apa itu, dibilang Tuhan. Iya, gimana, Bang? Bang Juma, tahu Anunnaki nggak Bang? Gimana menurut Abang tuh Anunnaki? Apa itu? Itu yang dewa Igigi dulu dari alien luar angkasa gitulah menurutnya. Jadi dia menciptakan manusia namanya Adama, terus membuat taman namanya. Materi kristologi aja. Oh oke. Oke, aku coba yang lainnya Bang Juma ya. Mau nanya ini, saya juga Muslim. Aku kepada Allah ya Bang ya. Benar nggak Bang? Kayaknya. Ya, jadi menurut saya nih, kalau kita lihat secara kita lihat di Google agama lain, jumlah total penduduknya seperti itu ya. Bahkan kalau digabung nih Kristen, Hindu, Buddha itu sangat jauh sekali jumlahnya dibanding umat Muslim. Nah, kenapa menurut Bang Juma nih, apakah Allah itu sudah cukupkah dengan umat Muslim yang sekarang gitu loh Bang? Tidak diturunkan apa, Bang? Kenapa tidak diturunkan lagi seorang nabi? Bahkan kan dulu kan zaman-zaman dulu kan nabi itu diturunkan karena banyak yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari gitu. Quran sudah nggak cukup bagi Anda. Kira-kira belum cukup Al-Quran itu. Iya. Sudah untuk ya seperti zaman dahulu, ulah pohon gitu loh Bang. Kenapa Allah biarkan itu zaman sekarang masih marak banyak di luar sana seperti itu? Kenapa ya? Allahu Akbar, Masya Allah.
Kalau saya sih Bang melihat karena apa? Untuk mendakwai mereka, mendakwai orang-orang itu. Ya, salah satu metode yang kita gunakan ya seperti ini gitu. Bagaimana kemudian mengamalkan Al-Quran, lalu menyampaikan isi Al-Quran ini kepada orang-orang sehingga mereka tidak melakukan hal seperti yang Abang sampaikan barusan. Begitu. Betul, setuju Bang. Memang, nah Ya. kan kebanyakan dari mereka itu kan tidak menginginkan lahir dari rahim. Ya, kita juga lahir itu ya karena lahir dari rahim Muslim, makanya kita sekarang menjadi seorang Muslim gitu, Bang Juma. Jadi sebenarnya menurut saya Allah juga sudah menyiapkan surga dan neraka. Nah, saya nih sebenarnya bertanya-tanya terus nih Bang ya. Ini hanya sharing aja Bang ya. Saya memang bukannya mencelim itu seperti itu untuk disiksa neraka, berarti Allah itu termasuk kejam nggak sih? Apa balas dendam apa gimana ya Bang ya? Itu di pikiran saya ya. Itu sih Bang. Kira-kira apa ya? Kan sudah dikasih kebenaran kepada mereka, Tuhan itu satu, Tuhan itu bukan manusia, dan itu semua ajaran-ajaran seperti itu ada di kita sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul. Tapi mereka malah menuhankan. Nah, sekarang siapa yang salah? Allah. Allah yang salah ketika kan dikasih akal Bang, dikasih akal. Masuk akal nggak Tuhan jadi manusia? Itulah fungsinya akal dikasih. Itu dulu. Kalau mereka tidak menggunakan akal, ya pantaslah mereka disiksa di neraka, kan begitu. Perintah di dalam kitab mereka mengasihi Tuhan, hanya doktrin dan dogma, ya disiksalah. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia itu sudah pantas mendapatkan petunjuk karena mereka menggunakan akal, sebagian lagi sudah pantas sesat, masuk neraka karena ada lagi. Jadi orang-orang Yahudi yang memanggil Bapa juga orang Roma yang memanggil Bapa kepada dewa. Kalau orang Yahudi memanggil Bapa, derajat mereka di tengah ketika mereka merasa bangsa pilihan. Oh, Gitu begitu. Bang. Iya, iya. Terima kasih Bang. Iya. Bang Juma mau nanya Bang, kalau seumpama nih Bang ya, Seperti Nabi Muhammad gunakan akal. Saya menggunakan akal. Tidak mungkin saya menyembah makhluk. Manusia tanpa Islam itu akalnya sampai kepada poin Tuhan itu pasti ada. Kenapa tidak punya akal Bang Sumang? Kan orang-orang sana tuh kan pinter-pinter bikin pesawat, apa itu teknologinya itu canggih. Kenapa tak? Bicara mengenai duniawi, iblis memang memberikan janji-janji. Iblis memberikan kekuatan-kekuatan kepada pengikutnya. Itu di Lukas 4, kata iblis, aku akan memberikan segala kemegahan dunia asalkan satu, kau menyembah aku. Jadi wajarnya itu. Jadi Komal, iya gimana ini? Komal kita jadi tempat warung kopi nih Bang. Iya Bang. Jadi akal Ketika mereka kalau dia dapat hidayah, insya Allah akalnya itu digunakan ya. Iya Bang, betul. Jadi orang-orang non Muslim itu juga melihat kondisi umat Islam itu sendiri. Sebenarnya mereka sudah ragu dengan agama mereka, cuman melihat kondisi umat Islam itu sendiri, sehingga mereka pun ya malas. Ini ada menelpon, ada di sini, konsentrasi terpecah Bang. Seperti itu abangku. Jadi ya mereka tidak memilih Islam karena umat Materi dan juga demi gengsi Bang. Iya, termasuk itu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Ini Pak Hen. Malam, Saudara Hendrik.
Selamat malam, agangku. Malam. Paling Ya. ganteng ah. Ya, makasih abang. Dari iya. Bisa buka kamera barangkali? Biar kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Harus nyala kamera kah? Biasanya kalau orang non yang naik ujung-ujungnya menghujat kisi nampe pernah tena dia nih. Nanti ku hujat kok. Tapi faktanya begitu. Saya tidak. Tiai nak tipe penghujat. Ya buka maki kamera ta. Toh. Nggak apa-apa jadi. Iya. Sungki maki kamera ta biar kita kena. Sari betul. Tidak perlu juga kalau masker. Yang penting baku lihat maki begini toh. Iya. Umur berapa bang semua? Saya 46, sedikit lagi 47. Oh iya, saya berarti bang Suma memang ada ya. Siap. Ya. Iya bang. Ditanya siapa nama Tuhanmu, kan Kristen. Kalau orang Yahudi kan mereka menyebutnya Hashem, Adonai, atau Elohim, atau Yod-Heh-Vav-He. Nah di Kristen ini yang saya sendiri masih bingung gitu. Ya mereka saudara-saudara kami Kristen sebut apa? Begini, adik ganteng. Kalau apa namanya kita mau diskusi dengan saya, terus terang saya bisa pahami. Jangan sampai saya digiring nanti di pertanyaan, saya tidak tahu jawab di ujungnya. Nggak Ji. Saya naik, saya cuma mau bertanya tentang agamanya adik Zuma ini. Kabu kami diskusi lintas agama menjawabnya satu arah Ji bang. Islam itu hanya diperuntukkan untuk orang yang berakal. Ini kalau tidak digunakan kiakal katena kulle, tidak sampai kepada Al-Quran. Jadinya nanti Saya biasa dengar diskusi-diskusi lintas agama. Kelihatannya yang namanya diskusi lintas agama kelihatannya sudah lebih mengedepankan toleransi karena pada prinsipnya Islam dan Kristen itu kan dua-duanya agama syiar. Kristen mencari pengikut. Sama yang seperti saya, begini karena sorry karena yang saya pahami tentang toleransi itu artinya membiarkan ya atau betul tidak Bang Suma? Toleransi Meyakini keyakinannya, betul tidak? iya, itu pasti itu. Kita nggak boleh memaksakan. Makanya saya bilang dalam diskusi nanti saling benarnya harus benar. Kalau begini ya Bangku, ini Mina ada muncul tema ini. Siapa Theos yang disebut oleh? Ya. Saya tidak memahami karena itu bahasa apa itu Theos ya? Bahasa Ibrani kah? Itulah sembahannya orang Kristen yang sebenarnya. Karena orang Kristen itu kita merasa merasa tidak dihargai gitu loh. Karena Tuhan kami digunakan pada tempat yang tidak sesuai dengan tempatnya. Begitu Abang. Karena saudara Kristen kan tidak menyembah Tuhan kami gitu. Saya sudah banyak mendengar tentang narasi Adik Suma baik di postingan maupun di live. Saya sudah tetapi saya sendiri juga sudah bisa memahami. Tapi ini kita kita. Iya silakan. Itu dia. Yang saya tidak habis pikir kenapa penerjemah tidak harus masuk ke Islam. Itu apa misinya sebenarnya? Begini, mudah-mudahan kata-kata ini ya. Iya. Kalau saya memahami masuknya Kristen ke Indonesia, karena kita tahu Indonesia kan mayoritas Islam kan. Iya. Saya curiga ini, saya cuma asumsi saja. Boleh asumsi kan? Pada waktu penyebaran agama Kristen masuk di negara kita ini Indonesia, jangan sampai ada semacam pressure atau menyesuaikan diri di negara kita di Indonesia karena mayoritas Islam. Maksud saya jangan begitu, maksud saya begitu. Seperti dulu pembuatan kalender itu ditulis itu Nabi Isa bukan Yesus ya, betul tidak? Iya, betul.
Iya, Betul. makanya saya bilang jangan-jangan ada semacam penyesuaian, siapa tahu ada tekanan-tekanan dari saudara-saudara Islam atau bagaimana, saya tidak ya pastikan, tetapi jangan-jangan begitu. Bagaimana pendapatnya Adik Suma? Kalau saya itu mustahil tekanan dari Islam ke Kristen, kesengajaan menggunakan kata Allah ini atau kata Alkitab supaya umat Islam yang awalnya kesengajaan begitu. menggunakan istilah-istilah, Pemahamannya ya? iya, istilah-istilah Islam banyak dipakai di Bible supaya orang Islam itu bisa jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dengan cara apapun, di dalam Filipi 1 nomor 18 mau diajarkan dengan cara tipu-tipu, dengan cara mengelabui, dengan semangat palsu, dengan berpura-pura, aku Paulus tetap bersukacita. Kan memang begitu. Makanya kalau masuk Kristen mengajar di Bali, berubah lagi menjadi Sang Hyang Widi. Kemana Kristen pergi, ke situ dia begitu abangku. Jadi kalau Islam yang sengaja itu tidak mungkin. Justru umat Islam berjuang supaya orang Kristen ini menghargai agamanya sendiri dengan tidak memakai sembahan umat Islam, tapi pakai sembahannya sendiri biar punya jati diri gitu bang. Coba betapa indahnya kalau Kristen itu menggunakan teos, teos Bapa, teos Anak, teos Roh Kudus. Tidak ada lagi persinggungan. Tidak ada persinggungan antara Islam Kristen. Kitabnya mereka sebut Biblika atau kumpulan buku-buku. Jangan menggunakan. Kalau toleransi mau ditegakkan, ya terutama kepada kesadaran pembuat Bible agar supaya hilangkanlah dengan jujur sesuai dengan bahasa Indonesia. Gitu abang. Ada yang mau menyamakan. Agama Kristen selalu ingin mewarnai diri mereka dengan warna Islam karena Islam yang mayoritas. Kalau Hindu di Indonesia mayoritas, maka Kristen akan muncul dengan kehindu-hinduan. Kalau Yahudi, Kristen muncul dengan ke-Yahudi-Yahudian. Karena Islam yang mayoritas, Kristen muncul dengan ke-Islam-Islaman, begitu bang. Tapi kalau Suma bicara begitu, tidak dong. Sekarang apa alasannya saudara kita? Apa alasannya menggunakan kata Allah kira-kira? Siapa yang mau diuntungkan dan siapa yang mau dirugikan? Ayo bang. Kami dirugikan kalau Anda menggunakan nama Allah, nama yang kalian sebut Allah, tapi kalian yang diuntungkan. Contoh misionaris yang baru-baru saya temui kan, dia dengan mudah mengajak anak-anak SMA masuk ke Kristen. Lihat kitab Injil tidak pernah. Nah inilah Injil. Nah dia perlihatkan Bible, surat-surat Paulus dibilang Injil. Iya, silakan. Oke, karena kalau kamu merasa rugi karena semacam banyak orang Islam yang masuk ke dalam agama Kristen. Nah, kalau pendapat saya sebagai orang Kristen, kira-kira mungkin Anda bukan kalau mungkin Kristen bertambah banyak. Mungkin abang bukan pendeta, bukan pastor. Kalau pas sampai 200, 300 kali perpuluhannya itu kali banyak orang, itu kan keuntungan, Pak. Kan memang itu yang dikejar. Makanya bisnis gereja itu marak di mana-mana. Karena itu ujung-ujungnya fulus. Oke. Kan itu intinya. Oke, saya tidak mempersalahkan narasimu itu, tetapi bagi saya bisa juga saya juga bisa berkata seperti itu, bahwa jangan sampai ada yang memanfaatkan tentang agama itu untuk kepentingan menjadi ladang nafkah. Itu bisa juga, tetapi ya jangan juga disamakan semuanya, karena tidak mungkin semuanya begitu. Karena kayak masalah keimanan itu ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh. Saya bilang dalam satu agama itu kalau misalnya di dalam kekristenan ada satu jiwa yang masuk ke Kristen, memuji Tuhan, bersukaria memuji Tuhan kalau ada satu jiwa dibawa kepada Tuhan. Begitu. Yang saya biasa dengar ayatnya dibahas di gereja ya. Bukan berarti keuntungan bagi umat Kristen. Sebetulnya. Iya. Dan itu orang yang dimurtadkan itu sama dengan satu orang dibawa ke neraka. Itu di Islam. Kalau di Kristen masuk surga itu tidak ada dalilnya. Masuk Kristen masuk surga itu di Bible pun tak ada dalilnya.
Bahkan di dalam Bible orang jadi Kristen itu diusir sama Yesus dan dikatakan Yesus Kristen itu adalah pembuat kejahatan. Bahkan Yesus mengatakan aku tidak mengenal Kristen. Itu di Bible. Jadi rugilah kalau misalnya umat Islam membiarkan anak-anak Islam itu murtad hanya gara-gara orang Kristen menggunakan nama Allah. Begitu Sarip Batangku. Iya, tapi Kristen- maksudnya tingkat kerugiannya itu di mana? Maksud saya tingkat kerugiannya itu di mana? Apanya? Ya Apanya yang rugilah merugikan? orang masuk neraka, masa nggak rugi? Rugilah Pak, Bang. Orang masuk neraka, diajak masuk ke neraka itu satu kerugian batil. Tidak ada kemudian tindakan seperti itu, Tapi saudara. yang saya pahami tentang pengajar-pengajar, taruhlah pengajar dalam Kristen atau seperti saudara Suma sendiri sebagai pengajar Islam, di dalam pemahaman kami sebagai Kristen bahwa yang penting orang yang bertanggung jawab sebagai pengajar tentang agama atau kekristenan itu, yang penting dia sudah mengajarkan dengan baik, mengajarkan dengan sukses. Tidak bilang harus dipaksakan, kau harus masuk di agama saya, kau harus masuk di agama Kristen. Kan tidak begitu. Seperti juga halnya perasaan saya sama Aja. Kenapa harus menggunakan istilah-istilah Islam? Kalau memang mau lurus-lurus saja. Kenapa nggak pakai istilah Yunani? Apa tujuannya? Itu loh yang dipikirkan. Kan nama Alkitab, karena mereka tahu bahwa Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Coba, ilmunya dari mana? Disiplin ilmu apa? Mana hadisnya? Mana ada Alkitab nama lain dari Al-Quran? Zalikal kitab inni Abdullah ataniyal kitab. Nah, coba tunjukkan kata Alkitab dalam bahasa asli dari Bible. Sekarang gini Ada Mas. nggak? Sekarang gini ya kan. Ngapain kita Bahasa Indonesia. Negara Indonesia diakui 6 negara. Iya, saya tidak. Berarti kan kita hidup harus saling menghormati, saling menghargai. Mau bagaimanapun tata cara mereka ibadah, mau macam manapun isi Alkitab, isi Al-Quran, ya itulah ajaran mereka. Isi Tripitaka, ya itulah ajaran mereka gitu loh. Ngapain Kalau kita menghargai, seperti itu apa untuk kita? Ibu kalau menghargai, kenapa ngambil istilah agama lain masuk ke agama kita? Kalau kita hargai agama saudara kita gitu loh. Mau nggak saya pakai nama Itu Yesus? kan memang dari sananya, dari turunan Adam, memang itu Alkitab, ada perjanjian lama. Di mana? Ada Di mana? perjanjian. Di luar Indonesia kitabnya orang Kristen disebut Alkitab. Itu di mana? Jangan bicara kalau tak ada ilmu, Ibu. Pakai ilmu nih. Orang biar paten, biar dianggap mirip Islam. Itu. Kalau kita mau saling menghargai, ya jangan ambil milik orang. Tidak nyaman dirasa kalau tidak tampil seperti agama Islam. Coba. Ya kan baru-baru ini nama Isa Al-Masih baru dilepas. Itu dilepas dari gereja, dari Kristen. Supaya Kristen menggunakan pakaiannya, Islam tetap pada aduk. Campur aduk kita ini. Coba kalau Kristen itu percaya diri dengan kitabnya, dengan sumber agama mereka, yaitu itu. Kristen akan tetap jaya. Kristen tidak kekurangan apapun. Kalau Kristen melepaskan semua istilah-istilah Islam di dalam kitabnya. Gitu. Nggak ada itu di luar Kristen itu, di luar Indonesia tidak ada itu Alkitab, itu nggak ada. Ada yang Arab Mukaddas. Sekarang Mas tinggalnya di mana? Di Indonesia. Mengapain kitab suci masing-masing agama? Udah, itu kan dari sananya, ngapain diiniin gitu loh. Iya, karena Anda di Indonesia aja mengakui ini 6 negara, kok Mas sibuk membahas Alkitab, membahas ya udah gitu loh. Intinya Anda di pihak hidup di dunia ini Mas, kita hanya sementara. Kita ngontrak loh, ngontrak. Dan Ya udah, punya makanya sananya sementara. udah seperti itu Mas. Sekarang mau kayak mana Dari sana mana? ajaran agama A, ajaran agama B, kita hidup di dunia ini hanya ngontrak gitu loh. yang paling benar, bukan yang membenarkan semua sesuatu yang asalkan sesuai selera. Kan gitu. Sesuatu yang benar itu pasti akan mempertahankan kebenarannya, Ibu. Bukan meninggalkan lalu memakai yang tidak sesuaikan original teksnya.
Ini tanda-tanda sudah tidak benar ini, karena meninggalkan aslinya menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Polpen ditulis di luar Alkitab, begitu dibuka surat-surat Paulus di dalam, kan sudah tidak nyambung itu. Nah, ini dianggap biasa. Nah, sekarang kami sudah angkat bicara gitu. Kalau agama Anda itu mau supaya tidak dibahas, ya silakan. Anda jangan menghujat agama kami dengan mengatakan surat Paulus itu Alkitab. Iya, apa namanya? Kenapa bukan dari awal itu sudah dilarang memang? Sama abangku. Kan yang Kenapa? mengatur agama di Indonesia kan Menteri Agama ya kan? Oh, tidak, dia tidak mengatur agama. Tidak mengatur agama. Kementerian Agama tidak mengatur. Atas sudah menyadari agama kita itu melakukan sesuatu yang salah. Kita yang perbaiki, tidak perlu orang tegur. Kita lah yang sadar. Jangan tunggu ditegur. Apalagi ini menggunakan hal yang bukan hak kita dalam keyakinan, itu kan sudah cerminan. Ada yang keliru, ada yang salah di situ. Begitu, Sari Batang. Malam Bang Zuma. Malam juga, Mbak. Bang Zuma, aku tuh pengen nanya ya. Aku tuh bingung. Ini apa? Aku tuh sering dengerin debat agama gitu. Islam atau Kristen? Saya Kristen. Oh, Kristen. Silakan, Jadi tuh silakan. Jadi tuh apa ya, kayak ada pertanyaan Muhammad. Tidak ada yang mengharuskan. Karena Tidak kayak ada. saya tuh sering dengar debat Zakir Naik ya. Nah terus 8 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan, itu perintah. Kalau di Islam ada, di Islam itu nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Nah, jadi pertanyaan tuh gini. Tapi nanti kan setelah sebelum kiamat kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Isa gitu. Kan nanti kan yang turun Nabi Isa. Oke. Kami umat Islam itu tidak berdoa. Termute, Bang, termute. Jadi umat Islam itu tidak termute, Bang, termute. Jadi gimana Bang Zuma? Kalau kayak gitu. Iya. Nabi Isa turun itu karena dakwah ini ya Kristen. Karena kalian menuhankan dia di hadapan Tuhannya, maka beliau turun untuk meluruskan bahwa saya bukan Tuhan, saya hanya utusan Tuhan. Begitu, Mbak. Salawat itu pujian. Salawat Kami Nabi memuji. pujian. Ya, sama seperti memuji kepada Yesus Hosana. Apa kemarin kan Bang Zuma ada debat tuh ya, malam-malam itu tuh ngomongin tentang Alkitab itu kita coba. Nah, tapi bukannya katanya Alkitab itu lebih duluan daripada Al-Quran ya? Kalau Al-Quran di abad ke-7, original teks kitabnya saudara kami Kristen itu kan manuskrip tertua yang ditemukan itu abad ke-4. Tapi ada yang mengatakan ditulis di abad pertama. Tapi itu dalam bahasa Yunani ke-17. Ada yang mengatakan abad ke-16. Al-Quran abad ke-7. Nah, berarti lebih duluan abad ke-7 daripada Belanda masuk ke Nusantara. Yang syarat dengan istilah-istilah Al-Quran. Contoh sampulnya aja dulu, Alkitab. Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran. Kenapa bisa disebut Alkitab? Kitabnya orang Kristen. Nggak ada. Jawabannya itu kalau misalnya nyontek itu Kata Allah, ini tema kita ini. Kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah? Apa alasannya coba? Sedangkan karena tulisannya udah begitu. Nah, kenapa harus meniru Al-Quran? Tapi penyebutannya kan beda. Nah, sama seperti kata Ya udah kalau gitu Bang Zuma nanya itu aja. Makasih udah dibolehkan naik. Oke, lanjut. Termute tadi, Bang. Iya, tadi kan saya cuma menyampaikan sama itu adek, Bang. Betul tidak begitu? Oh. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai histori, Nabi Isa itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel.
Kemudian ada orang-orang yang saya sendiri menyebutnya sebagai pewarta yang menuliskan kisah tentang Nabi Isa, merahkan atau memberikan kepada orang-orang di luar Yahudi. Maka adalah yang disebut Yesus, tidak mempertahankan nama asli, berubah menjadi Isaus dalam bahasa Arab. Kemudian penulis-penulis ini menuliskan dalam bahasa Yunani, koine, jadilah Isaus. Kemudian jadi sebenarnya Jadi intinya sama. Jadi sebenarnya cuma satu oknum. Hanya ada satu yang datang di tengah kaumnya Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang kemudian mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Begitu, maksud saya Bang. maksud saya cuma bercerita tentang Isa, baru saya bercerita tentang Yesus. Artinya kan pembicaraan tetap ketemu bahwa itu satu oknum, ya kan? Satu Iya. sosok, ya. Betul. Maksud saya begitu. Jangan sampai saya katakan Yesus seperti yang disampaikan oleh Ade tadi itu, bahwa Isa akan datang di akhir zaman. Jangan sampai bukan Yesus, kan maksudnya kan begitu. Maksud saya begitu. Itu satu oknum itu, Bang, dan cerita yang berbeda, versi yang berbeda antara Yesus dan Nabi Isa. Nabi Muhammad mengetahui tentang sejarah-sejarah Yesus itu. Nah, itulah Nabi Muhammad itu di abad ke-7 tidak terkait tentang Nabi Isa, terkait tentang Nabi Musa. Tidak seperti penulis-penulis Bible melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa itu, lantas mereka susun beritanya. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu menerima wahyu, menerima ilham, langsung pemberitaan dari langit melalui Roh Kudus, lalu kemudian dihafalkan oleh para sahabatnya dan ditulis. Begitu, Bang. Dan setelahnya ada penulis-penulis yang melakukan penelitian dalam bahasa Yunani. Inilah yang ceritanya ini yang Berbeda cerita tentang Yesus dengan Isa itu. Kenapa berbeda cerita? ya, karena cerita yang menyesuaikan dengan keinginan penguasa, yaitu Roma Yunani. Makanya cerita-cerita yang tidak sesuai dengan tolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan penguasa, yaitu penyembah dewa matahari. Tapi 4 kitab kanonik ini terindikasi agama nenek moyang mereka. Kan kitab perjanjian baru itu ditulis bukan untuk orang Yahudi. Kisah ini jauh sebelum ada Kristen, mereka sudah menyembah dewa-dewa. Nah, makanya Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17:23, ketika dia ada di Athena, kenal yaitu dewa-dewa, inilah yang aku perkenalkan, yaitu Yesus Kristus. Berarti orang-orang Roma, Yunani, Athena mengganti nama dewa mereka, tapi oknumnya sama. Nama Yesus mereka pakai, tapi oknumnya sama. Yaitu sembahan mereka juga yang dulu, yang mereka sembah, kemudian namanya aja diganti menjadi Yesus. Makanya Yesus yang asli ketika bertemu dengan orang-orang pengikut agama Katolik, yaitu Protestan dan seterusnya, begitu ketemu Yesus, Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena sejatinya yang disembah Kristen hari ini di gereja itu bukan anak Maria. Bang Hendrik, coba tanya Bang Juma dulu. Yesus yang asli dan Yesus yang tidak asli yang mana itu? Yesus yang Katanya asli dia, manusia. coba tanya dulu. Yang asli, Yesus asli manusia. Yesus yang Yang mana palsu bukan faktanya? manusia. Itu Yesus asli manusia, Bang. Yang palsu yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus, Yesus yang bukan manusia. Dari mana pengetahuan kamu seperti itu? Lah, Yesus anak Maria manusia. Yang dilahirkan Maria kan manusia, Bang. Manusia malaikat atau Gabriel. bukan, abangku? Yang dilahirkan Maria. Itulah adalah firman Allah, Bang. Aduh, itu doktrin. Jangan masuk ke doktrin dulu. Jangan bilang fakta doktrin. Fakta dulu. Faktanya Maria melahirkan manusia. Nanti Anda masuk doktrinnya. Nah, sekarang Yesus mengatakan di dalam surat Galatia nomor 1, nomor 11, nomor 12, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus.
Apa itu namanya? Berarti bukan anak Maria, Yesus lain. Yesus anak Maria memang berpesan agar jangan disesatkan, sebab akan datang terus mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat yang datang mengaku Yesus. Itulah yang ke Paulus. Mengaku Yesus tidak pernah. Kita tidak pernah. Halo. Mengaku Yesus sebagai Yesus. Ya, itu yang datang di ketika ke Damsik. Siapakah marah yang didengarkan Paulus mengaku Yesus? Habis itu Anda mengatakan itu Yesus? No. Itu bukan Yesus, cuman mengaku Yesus. Dari mana? Begini. Sia abangku. Iya, maksudnya kamu buktikan dulu dari mana itu suara kalau memang bukan Yesus. Bang Juma tahu dari mana? Dari Paulus, manusia, tapi dari Yesus. Nah, berarti bukan dari anak Maria. Tidak pernah itu Bang Juma, tidak pernah. Bang Juma ini ada asal-asal saja, ngaco saya ngomong. Anda baca Galatia, baca dong. Saya kan udah tunjukkan ke abang ini. Iya, kamu tunjukkan. Baca dulu. Dari Paulus, dari Paulus yang ditunjuk menjadi rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia, tetapi oleh pernyataan Yesus Kristus. Camkanlah wahai saudara-saudaraku, aku menyampaikan kepadamu. Apakah anak Maria bukan manusia? Dari Yesus Kristus. Nah, apakah Bang Juma bilang tadi? Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Juma ini nggak tahu arah bahasanya apa yang mau dibahas di sini. Saudara bertanya di mana dikatakan Yesus ada dua. Saya kan jelaskan. Itu di mana buktinya dan di mana faktanya? Saya minta sekarang kamu yang tahu, kamu baca dulu. Coba saya minta. Saya sudah bacakan kepada saudara barusan. Ngaco loh. Kok jadi ngaco? Memang berat Bang. Kebenaran itu berat kau punya hidup itu. Kok minter sih Juma ini? Kebenaran itu memang berat Bang. Kebenaran itu memang berat. Maksudnya? Tapi mau kayak mana? Kebenaran itu memang berat. Pahit memang. Bang, tidak akan rapuh kalau iman Kristen saya. Iya, silakan aja. Kebetulan memang Yesus akan mengusir orang-orang Kristen. Memang harus. Tidak akan pernah. Orang Kristen ada? Saya buka maskerku nih kalau ada nih. Coba Bang Juma bacalah. Di mana? Di mana janji Yesus kepada orang Kristen? Galatia 1 abang. Kan silakan tunjukkan, silakan. Aduh, Bang Juma. Abangku, Anda cuma terlanjur Kristen, Bang. Tapi Anda bukan karena proses belajar. Beda dengan saya. Saya belajar Bible. Itu yang perlu Anda pahami. Kamu belajar Bible itu ngaco saja cara belajar Bible. Silakan Anda menuduh itu, tapi yang saya Edis itu mainan saya. Kamu jumpa Edis itu mainan kayak saya. bawang digoreng nanti. Oh iya. Tidak apa-apa. Jumpa Edis dulu. Buka aja YouTubeku, abang. Buka YouTube saya. Bagaimana saya maini dia seperti anak kecil. Saya udah nonton itu Bang Juma. Kamu udah dikupas habis-habis sama Edis. Terserah abangku. Terserah. Muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya. Datang kepada Paulus. Aku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 39, tidak lama lagi kau Tuhan. Nah, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang ada enggak ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada enggak orang mengucapkan kepada sosok yang datang kepada Paulus, Ananias di Pulau Patmos, kepada Markus, kepada Lukas, dengan ucapan diberkatilah dia dalam nama Tuhan? Kan tidak ada, abang. Berarti sosok lain. Dengan kata lain, yang kalian sembah bukan anak Maria. Makanya saya marah. Kalau ada orang mengatakan Kristen itu menyembah manusia, saya orang pertama yang mengatakan tidak. Kristen itu tidak menyembah manusia. Kristen itu menyembah sosok yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, tapi bukan anak Maria, gitu loh. Begitu saudaraku. Barakallah fiik. Dalil yang membacakan itu. Dalil yang mengatakan itu. Nah, kenapa orang Kristen ini banyak bertentangan dengan Bibelnya? Iman Kristen kenapa banyak terpukul oleh Bible? Ingat, Bible itu bukan kitabnya Yesus. Bible tidak dikenal Yesus. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible. Yesus tidak mengesahkan itu Bible. Yesus tidak mengenal penulis Bible.
Yesus tidak mengenal oleh orang-orang yang tidak dikenal. Lukas tidak, siapa ini? Markus siapa ini? Penulis Matius, penulis Yohanes ini siapa? Bukan murid Yesus. Berarti ini catatan lepas yang kemudian dipakai oleh satu agama kekuatan besar waktu itu untuk lebih menguatkan keyakinan mereka, yaitu Katolik yang merujuk kepada penyembahan kepada 3 dewa. Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Pneuma. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, Kristen ini adalah Abu Dasara, bidat. Mereka sekte bidat. Mereka membuat aliran baru dengan mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, menggabung dengan 3 dewa. Makanya ada di Kristen itu Tritunggal, Trinitas. Ada nggak di Yahudi itu Trinitas Tritunggal? Atau ada nggak di Yesus ajaran Tritunggal Trinitas? Nggak ada. Itu murni muncul di kerajaan Romawi. Islam datang meluruskan sebagai penolong buat teman-teman Kristen. Itu ada jalan kembali dikasih untuk kembali kepada pencipta. Tapi saudara-saudaraku ya, lebih cinta kepada agama yang dibawa oleh Barat daripada ajaran yang berasal dari Tuhan. Begitu saudara. Halo, abang tadi yang buka kamera dinaikkan aja. Kayaknya dia penasaran ada sesuatu yang... Halo bang, selamat malam RC. Terima kasih. Kami juga dari Toraja. Sangatlah ya. Iya, sip. Wah, keturunan Puang ini. Kami Atau kakek? Dari bapak, dari mama ada dari Sangal. Iya. Iya. Oh begitu. Ini ada beberapa bersaudara, ada 5. Sekarang ini ada 5 kami bersaudara bang. Tersebar di Sulawesi ini. Ada di Palopo juga. Islam semua atau ada yang Kristen? Islam. Iya, memang Kami- sangatlah banyak Islam. Iya, kami punya nenek setelah turun gunung itu langsung meluk Islam mereka di Luwu. Di selatan. Iya, di Ada. ada di Toraja khususnya. Oke, Juma. Oke, saya dulu lawan debat ya. Iya, Bang. Saya membahas kitab Quratul Uyun ya. Itu kitabmu kan? Al-Qur'an nggak pernah ya. Nggak pernah dibawa. Apa tujuan kalau untuk membumbun Yahudi dengan Nasrani? Coba tunjukkan di mana Anda dapatkan dalilnya. Mulutmu jangan kayak gitu. Banyak video. Banyak video. Saudara, kalau kita berbicara, silakan. Silakan. Jangan hanya Al-Quran ke bawah debat, ya. Ya, loh, saya bicara fakta. Itu khusus untuk mewalapkan orang, karena di situ ayat-ayat, ya, enak-enak. Teror istri. Apalah orang ini. Aneh-aneh aja. Aduh. Lucu juga ini teman-teman. Thomas Haki. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kanda. Aku lagi ngatur-ngatur kepencet pula nih. Biar nggak apa-apa di sini aja, nggak apa-apa. Oke, siap Kanda. Iya. Siap. Nggak masalah, biar ada teman kita Bang Hendrik. Limbong. Kalau orang Toraja itu baru nama mirip dengan saya, itu sudah asli Toraja itu. Iya, adik angkat saya. Aduh, kami besar sama-sama. Iya kan? Masya Allah. Iya. Tapi kenapa semua tidak ada nama Torajanya? Mungkin karena sudah lahir di daerah. Ya. Kalau Bang Palopo kenal? Bang Palopo kayak dengar siapa ya? Ya, itu yang biasa yang biasa. Apologet juga. Iya, betul. Iya. Sempat dengar namanya. Yang belum pernah.
Belum pernah bang. Oh iya. Saya juga punya kakak angkat Toraja. Ya. Akrab sekali kami bang. Dekat sekali. Begitu. Kami jumpa pasti kadang kami pelukan sambil nangis. Saya terus terang ini Suma, saya itu fans berat sama bukan agamanya ya, Bu. Iya, iya. Iya bang, iya bang. Biasa itu bang, kan namanya beda akidah itu biasa. Ya, bukan agamanya. Ya. Iya. Iya bang, iya bang. Biasa itu bang. Biasa. Saya juga tergantung lawan diskusinya. Saya kalau teman saya tegas supaya tidak berlanjut, ya, supaya tidak berlanjut saling menghujat kan gitu. Soalnya kalau begini semua, apalah untungnya orang lain mungkin kecewa mendengarkan, tetapi tidak ada coba. Bang Zuma, assalamualaikum Bang Dio semuanya. Waalaikumsalam. Tadi saya geli mendengarnya Bang. Abang dosen kristologi yang mengajar di sekolah minggu, di situ dia tidak bisa apa-apa, maka di gereja nggak dipakai katanya. Dan sebenarnya gini, Edis itu kalau pendalaman Bibelnya itu nihil. Saya dengan Edis, Bang. Makanya saya dengan beliau itu dari sejak Facebook 2008 saya sudah sama-sama. Habis itu pindah ke TikTok. Kami sudah lama sama-sama. Seperti itu. Pengetahuan Al-Qur'annya juga nol. Dalam memaknai kata dalam Al-Qur'an dengan pemaknaan sendiri. Itu hebatnya dia itu di situ. Apa saja dan menurut dia itulah yang paling benar. Menurut dia gitu. Tapi kalau kita berdasarkan kaidah Islam tidak bisa masuk. Yesus itu punya Tuhan, kan lagi ribut pula dia sama dia kemarin tuh kan. Makanya aku buka komal Bang Zuma, aku bikinlah judulnya Edis udah mulai mengaji. Nah jadinya kan, dibilangnya di gereja nggak dipakai Bang. Edis nih, dia nggak paham Bibel, dia nggak paham sama sekali. Dia cuman pernah belajar Islam. Itu ngakunya belajar Islam, nggak pernah dia belajar Islam. Iya, cuma dia melawak aja. Terakhirnya aku naik komal Edis kemarin tuh Bang. Karena Islam itu harus bersanad ilmunya, nggak bisa tidak bersanad. Harus ada gurunya. Pesan buat oten-oten di bawah, tolonglah Edis itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, janganlah dilaga pula anak TK sama dosen. Itu. Begini bang, karena di dalam dunia debat itu kan ada istilahnya timbal balik. Ada istilahnya timbal balik, jadi walaupun dia tahu sedikit tentang Alkitab, dia tahu sedikit tentang itu. Dia nggak ada ilmunya Bang, makanya dia kabur Bang. Di situ dia bisa mungkin mendapatkan popularitas dari dunia debat. Dio, ya Bang Zuma, terima kasih banyak telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan abangku, Bang Hendrik. Kayaknya tanda-tanda mau syahadat ini kayaknya ini kandaku. lanjut sama. Memang ada darah Muhammad. Boleh. Nah itu ada. Saya sudah pernah tanyakan atau belum itu tentang Quran surat Maryam 71 itu. Nah saya ngeri itu bang, ngeri. Iya. Ngeri, takut saya. Jadi kalau kita yang mau dicuci, yang biasa dicuci dengan api itu adalah besi, dengan logam-logam lah. Ya sebenarnya kalau kita baca surah Maryam itu harusnya kita baca ayat 72-nya karena Al-Quran itu kan bukan cuma satu ayat. Itu sama kalau saya baca Markus 9:49, seluruh manusia akan digarami dengan api. Itu misalnya semua manusia kita ini akan mendatangi neraka. Maksudnya kita mendatangi bukan berarti kita masuk ke dalam. Sama seperti pasien. Nah di ayat 72-nya dikatakan bahwasanya orang-orang yang zalim itu dibiarkan berlutut, itu adalah bagian dari titian menuju surga. Ketika kita ke surga,
Kita harus melewati neraka untuk melihat betapa ngerinya orang-orang yang disiksa di sana. Habis itu kita lanjutkan perjalanan. Itu maksudnya, Bang. Bukan kita semuanya tinggal di sana. Maksudkan itu tadi yang dicuci dengan api, dicuci dengan neraka itu yang saya maksudkan itu. Ya, kalau dicuci Katanya dulu dengan dicuci dulu dengan api di neraka baru. Ayat 9. Orang-orang beriman itu dosa-dosanya dihapuskan semuanya. Dihapuskan dosanya lalu masuk ke surga. Nah, kalaupun ada pencipta langit dan bumi itu kan harus adil. Selama dia dalam hidupnya tidak pernah menyembah selain daripada Allah, ketika dia masuk ke dalam neraka, ada istilah disementarakan di situ enggak, tapi selama-lamanya di sana. Itu, Abang. Jadi dia masuk dan tidak sempat bertobat, tidak sempat minta maaf, dan ibunya juga tidak memaafkan. Ya masuk ke neraka dulu. Setelah dosanya itu sudah seimbang, berbeda dengan yang benar-benar menduakan Allah atau yang benar-benar tidak menyembah Allah, kekal di sana. Tidak ada dia. Beliau itu ada, Ustadz saya ini, Bang, guru saya ini. Iya, seperti itu abangku. Oke, karena apa namanya, walaupun Tinggal lanjutin bekas penyampaian tidak masuk di apa namanya yang saya paham. Iya. Ya. Tapi kan harusnya ini, Bang. Kebenaran itu kan memang harus dicari, abangku. Sudah ada di dalam Yesus. Ya, kebenaran dalam Yesus kan mengimani dia sebagai Rasul, Bang. Dan itu iman kami. Dan kebenaran. Ya. Dan hidup. Ya, hidup Ya. yang kekal itu maksudnya. Nah, sekarang kalau jalan yang ditunjukkan Yesus itu tidak makan babi, Kalau jalan menyembah itu satu Tuhan. bukan masalah prosesi beribadah, maksud saya itu kalau dibilang jalan kebenaran itu bukan berarti proses. Ini jalannya. Gimana jalannya? Lakukan semua apa yang dicontohkan. Apa yang diperintahkan oleh Elohim itu yang dikerjakan. Itulah jalannya. Kenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Coba Anda lihat di data, harus melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Itu baru dikatakan mengikuti, inilah jalan. Yesus sebagai jalan, bukan sebagai itu sampai kepada Bapa. Kan gitu. Bukan menuhankan dia, karena dia bukan tujuan. Dia dituhankan, nggak ada. Yesus mau diimani sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi mereka. Begitu, Bang. Jadi Yesus itu jalan kebenaran, betul. Kami beriman ke situ. Iman kami di situ. Dalam Al-Quran itu dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Rasul, ya ikuti dong apa yang saya contohkan, apa yang saya perintahkan, apa yang saya lakoni. Makanya dalam Yohanes 12:4 perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan, perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya. Kau surga enggak, tetapi dia kembali kepada masa dia penginjilan. Waktu saya penginjilan dulu, saya mengajarkan apa? Apakah saya mengajarkan sembah aku? Babi menyembah saya, tidak bersunat. Siapa yang mengajarkan? Ya kau minta tolong sama dia. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Katanya kau akui saya jalan. Kalau kau akui jalan, ya ikuti jalanku. Bukan ke gereja, nggak pernah. Kemana saya? Matius 10:5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi kepada domba-domba yang sesat dari Islam. Beriman itu. Iman kami itu di situ. Bahwa manusia yang datang lahir tanpa ayah yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, sedangkan di Kristen dikatakan bahwa bukan memuliakan, Bang, itu menghinakan itu. Saya kira begitu. Assalamualaikum Bang Zuma. Selamat malam Bang Hendrik. Iya, waalaikum, Bang. Pembahasannya salam kenal sebelumnya, saya dari Aceh, Bang. Lanjut dulu pembahasannya, Bang. Sebentar. Tapi profilnya seram kali tuh, Bang. Profilnya seram kali.
Ya bang. Serem kan. Dinda dia masih monitor. Monitor kan dah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di sini aja dek. Temani Saya Bang Hendrik. Bang Saya Hendrik bantu ini. moderatorin aja, Guru, nggak apa-apa. Udah di tempat saya udah ini dari tadi aku buka. Capek juga aku ngomong ini. Bang Hendrik ini beliau abang saya dari Makassar juga, beliau baik. Enak, asik orangnya. Diajak diskusi. Siap, Guru. Waalaikumsalam. Itu moderator. Oke. Barangkali oke. Ustadz Iya. Diul lagi di jalan ya, Ustadz ya? Enggak, lagi di rumah ini. Lagi Oh, di follow akun kita yang ada di atas semuanya ya. Thank you. Ada teman-teman Kristen yang ada di bawah, Kak. Tolong dinaikkan supaya enak diskusinya karena saya ini tidak ini. Iya. Coba Dinda, saya sudah jadikan moderator. Siap. Bang Abu, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sekarang. Oke. Kita naikkan satu-satu. Bang Tony Lubis, monitor Kristen atau Islam? Saya bikin kopi dulu ya, Dek. Bentar ya. Oh gitu, Guru Nda. Siap, Guru Nda. Iya. Bentar. Temani Bang Hendrik dulu sini. Siap. Halo Bang Tony Lubis. Oke, baik. Udah turun. Ini aku bantu naikin. Waduh, udah kabur dia. Ini aku bantu naikin. Adrian. Marah dia. Jangan marah, Bang. Ngapa sih marah? Tuh kan, marah kan? Kenapa? Tuh, marah. Marah. Gurundamu ini cemen. Kalau saya naik ditendang mulu sama dia. Ya kalau diskusi, Gurunda Menurutku nggak ya. nyambung. Tapi menurut saya kalian yang terlalu ini memaksakan persepsi. Bukan memaksakan persepsi. Kalau ditanya sudah mandi atau namanya mengkondisikan orang. Padahal gini loh, nggak semua pertanyaan kayak begitu sifatnya. Macam jawabannya. Kamu iya, ngomongnya pertanyaan Adrian, saya simple ngomongnya pertanyaan orang saya. goblok gitu loh. Ardiansa. Waduh. Macam jawaban.